Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa sih bunyi bahasa. Tetapi tentunya teman-teman sudah tahu sih apa itu bunyi bahasa karena sudah dijelaskan pada kelompok 1 ya. Kelompok kami akan mengulas sedikit mengenai bunyi bahasa. Jadi, bunyi bahasa merupakan unsur yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font, yang artinya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu pita suara, lidah, dan bibir. Selanjutnya adalah terjadinya bunyi bahasa melalui proses-proses. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah yang pertama, mengalirnya udara dari paru-paru keluar paru-paru. Yang kedua, aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran yang disebut proses fonasi. Selanjutnya, yang ketiga, setelah dihambat pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut proses artikulasi. Dan yang terakhir, proses selanjutnya adalah udara keluar dari rongga mulut atau proses oral, atau keluar dari rongga hidung yang disebut proses nasal. Oke, yang selanjutnya adalah syarat bunyi bahasa. Yang pertama adalah adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru. Yang kedua, adanya alat ucap manusia atau artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Menurut Marsono, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua, berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu oral dan nasal. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya ketegangan sewaktu menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu keras dan lunak. Yang keempat, berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu panjang dan pendek. Yang kelima, berdasarkan rangkap tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Yang keenam, berdasarkan nyaring tidaknya bunyi dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Yang ketujuh, berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu agresif dan ingresif. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu bunyi bahasa segmental dan bunyi suprasegmental. Yang pertama, bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipenggal atau luas segmen-segmen atau dapat dibagi-bagi. Macam-macam bunyi segmental ada 4. Yang pertama, konsonan, kedua vokal, ketiga diftong, dan yang terakhir ada kluster. Yang kedua, bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu intonasi, ekspresi, kinesik. Bunyi suprasegmental dari sudut fonetis dibagi menjadi 5, yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Jadi kesimpulannya adalah bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat. Terjadinya bunyi bahasa juga melalui proses dan bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu segmental dan suprasegmental. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.